Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori biaya produksi. Definisi biaya produksi. Biaya sendiri dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produk. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Bahan baku atau bahan dasar termasuk setengah jadi. 2. Bahan-bahan pembantu atau penolong. 3. Upah tenaga kerja dari tenaga kuli hingga direktur. 4. Penyusunan peralatan produksi. 5. Uang modal sewa. 6. Biaya penunjang seperti biaya angkut, administrasi, pemeliharaan, listrik, keamanan, dan asuransi. 7. Biaya pemasaran atau iklan. 8. Pajak. Jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku atau direct material cost merupakan biaya bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya bagi para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didaya gunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk jadi secara langsung, diterjunkan dalam kegiatan produksi, menangani segala peralatan produksi, dan usaha itu dapat terwujud. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Sebagai biaya bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya seperti biaya pemeliharaan pabrik yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit merupakan pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misal biaya penyusutan barang modal. Teori biaya produksi menurut jangka waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan adalah di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Yang kedua, jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas jangka pendek. Dalam hubungannya dengan tujuan biaya produksi pada jangka pendek dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu, contoh biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua, biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu, contohnya biaya lampu penerangan, AC, dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan volume kegiatan, yang pertama adalah biaya tetap total atau total fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Sebagai contoh adalah biaya pemeliharaan pabrik dan asuransi, biaya abonemen telepon bulanan. Rumusnya seperti berikut: TC sama dengan FC plus VC, FC sama dengan TC min VC. TC adalah total cost, FC fixed cost, VC variable cost. Seperti kurva pada gambar tersebut, berapapun jumlah produksi akan mengalami kenaikan atau penurunan, maka jumlah biaya atau P yang dikeluarkan adalah tetap. Yang kedua, biaya berubah total atau total variable cost. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah secara linear sesuai dengan volume output operasi perusahaan. Sebagai contoh adalah biaya pulsa telepon bulanan, biaya pengeluaran untuk upah dan bahan baku.
Rumusnya adalah sebagai berikut. Kurvanya ditinjau seperti gambar tersebut, ditinjau dari sumbu horizontal. Kurva biaya variabel total mula-mula itu cekung dan setelah melewati titik B lalu berubah menjadi cembung. Hal ini disebabkan secara hipotesis produksi mula-mula berlangsung dengan kenaikan hasil bertambah, tetapi setelah titik balik mengalami kenaikan hasil jadi berkurang. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa makin banyak jumlah produk yang dihasilkan, biaya variabel total menjadi semakin besar. Yang ketiga, biaya total atau total cost merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TC sama dengan TFC plus TVC. TC adalah total cost, TFC adalah total fixed cost, TVC adalah total variable cost. Seperti gambar kurvanya, kurva TC memiliki bentuk yang persis sama dengan bentuk variable cost, serta antara keduanya terpisah oleh suatu jarak vertikal yang selalu sama. Yang keempat adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, merupakan biaya yang apabila biaya tetap untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Rumusnya sebagai berikut. AFC sama dengan TFC per Q. Kurvanya seperti pada gambar. Kurva AFC merupakan sebuah garis lengkung yang mengarah ke kanan bawah. Hal itu karena kedua ujung kurva AFC tidak pernah menyinggung atau memotong sumbu-sumbunya. Semakin tinggi jumlah output, semakin rendah nilai AFC. Yang kelima, biaya berubah rata-rata atau biaya yang apabila biaya variabel untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Gambarnya seperti kurva tersebut. Biaya variabel rata-rata adalah biaya persatuan output. Bentuk kurvanya menyerupai huruf U. Kurva AVC akan menurun karena tergantung kepada besar kecilnya output. Yang keenam adalah biaya total rata-rata, merupakan biaya yang apabila biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan. Rumusnya sebagai berikut. Pada kurvanya, bentuk kurvanya juga menyerupai huruf U, namun memiliki perbedaan dengan biaya variabel. Bedanya adalah AC turun dengan cepat tapi naik dengan perlahan-lahan. Atau dengan kata lain, bagian kiri kurva itu lebih curam dibanding dengan bagian kanannya. Yang ketujuh adalah biaya marginal, merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit keluaran tambahan. Rumusnya sebagai berikut. Gambar kurvanya seperti itu, yaitu kurva biaya marginal juga menyerupai huruf U. Titik yang dilalui oleh kurva MC ini tidak tepat berada pada suatu tingkat output tertentu, melainkan berada di antara dua titik output. Hubungan antara kurva-kurvanya seperti tercantum pada slide ini. Yang kedua adalah jangka panjang. Yang dimaksud dengan jangka panjang di sini yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah daripada faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila memang dibutuhkan. Faktor-faktor produksi jangka panjang tersebut diantaranya faktor pasar, faktor bahan mentah, faktor fasilitas, dan lain-lain. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, variabel, rata-rata, dan biaya marginal. Biaya total jangka panjang. Dalam jangka panjang hanya dikenal biaya total rata-rata antara biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semua bersifat variabel. Rumusnya sebagai berikut dengan kurvanya. Biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Rumusnya sebagai berikut dan gambarnya seperti pada slide ini. Biaya rata-rata.
Biaya rata-rata di sini adalah biaya total dibagi jumlah output. Dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. LAC sama dengan LTC per Q. Gambar kurvanya seperti pada gambar pada slide ini. Sekian dan terima kasih yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.